Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J yang beranggotakan saya Dewi Syifa Aulia dan Gibran Kiblatar. Kami akan mempresentasikan tentang analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan customer service di Bank NTB Syariah. Next. Pertama ada bab 1 pendahuluan. Gambaran umum objek penelitian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat adalah bank kepunyaan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdampingan dengan pemerintah kota atau kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah yang memberi keinginan baru untuk konsolidasi perekonomian masyarakat yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Next. Lalu ada latar belakang, bank adalah instansi keuangan yang biasanya dibentuk guna menghimpun dana dari masyarakat. Selanjutnya mendistribusikan ulang dana itu pada masyarakat dan bank pula bermanfaat buat mengoptimalkan mutu perekonomian masyarakat. Perkembangan bank syariah sudah banyak berdiri di mana sudah terdapat beberapa bank yang menjalani melalui prinsip syariah. Lalu ada perumusan masalah berdasarkan isi dari latar belakang. Oleh karena itu, rumusan masalah pada pernyataan ini yakni, pertama, apakah tingkat kualitas pelayanan customer service berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada Bank NTB Syariah? Kedua, apakah customer service Bank NTB Syariah sudah melaksanakan fungsi serta tugasnya bersumberkan SOP Bank? Lalu ada tujuan penelitian, bersumberkan isi perumusan masalah. Tujuan penelitian ini memiliki tujuan antara lain, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat kualitas pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank NTB Syariah. Kedua, untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tugas customer service pada Bank NTB Syariah dalam bekerja berdasarkan SOP Bank. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada aspek teoritis. Sebanding pada tujuan penelitian Bank, maka penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memberikan ide pengetahuan yang mendalam mengenai perbankan syariah. Kedua, aspek praktis, penelitian ini diharapkan bisa membagikan bahan informasi, ilmu pengetahuan, serta petunjuk terhadap mahasiswa yang berhubungan pada kepuasan yang diberikan oleh customer service di bank. Lalu ada bab 2, tujuan pustaka. Bank syariah, bank adalah lembaga keuangan yang menyelenggarakan 3 peran terpenting, yakni menerima simpan uang, meminjam uang, serta memberikan jasa pengiriman. Lalu ada fungsi bank syariah. Yang pertama, bank syariah wajib melaksanakan fungsi menghimpun. Kedua, bank syariah bisa melaksanakan fungsi sosial. Ketiga, bank syariah bisa menghimpun dana sosial. Lalu ada kualitas pelayanan. Kualitas adalah sebuah keadaan yang dinamis yang mana berkaitan pada produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan yang penuhi ataupun melebihi keinginan. Pelayanan adalah aktivitas pemberian jasa yang diberikan satu pihak terhadap pihak lainnya. Pelayanan yang baik perlu diberikan secara sopan santun, adil, tepat, serta cepat, serta sikap baik supaya bisa mencakupi keperluan serta kepuasan bagi yang mendapatkannya. Next. Lalu ada customer service. Customer adalah individu yang yakin keinginannya terhadap bank guna menyelesaikan suatu permasalahan ataupun mencari solusi. Harapan bisa memperoleh pelayanan yang bertanggung jawab, cepat, bersifat pribadi, serta perlu yang berkualitas. Next. Lalu ada fungsi dan tugas customer service. Yang pertama, customer service sebagai resepsionis, customer service sebagai deskman, customer service sebagai salesman, customer service sebagai customer relationship officer, customer service sebagai komunikator. Lalu ada kerangka pemikiran. Setelah mendiskusikan teori yang menunjuk variabel penelitian ini, maka kini bisa disampaikan ikatan antara variabel bank syariah harus tanggap dan berusaha untuk memenuhi keperluan nasabah melalui kualitas pelayanan yang prima supaya bisa bersaing dengan bank. Bank syariah bisa meningkatkan value pada nasabah dengan beberapa metode, salah satunya menciptakan kepuasan nasabah. Menurut Sugiyono, menyatakan bahwa seorang peneliti perlu memahami teori ilmiah yang dijadikan sebuah asas untuk menyusun kerangka konseptual ataupun kerangka pemikiran di dalam hipotesis. Lalu ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara pada rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah diungkapkan pada wujud kalimat pernyataan. Dinyatakan sementara disebabkan jawaban yang diberikan baru bersumber pada teori yang relevan, belum bersumber pada fakta-fakta yang empiris yang didapati lewat pengumpulan data. Jadi hipotesis pula bisa dikatakan menjadi jawaban teoritis pada rumusan masalah penelitian
belum jawaban yang sebenarnya. HO, keputusan pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan customer service di Bank NTB. HA, keputusan pelanggan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan customer service di Bank NTB Syariah. Next. Lalu ada kajian penelitian, judul di sini tika Lanjut bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan untuk dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Berikut adalah variabel operasionalnya. Skala pengukuran. Menurut Sugiono, skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Serta menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sumber data. Menurut Suharsimi adalah sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, kuesioner atau angket merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila ada kesamaan data yang sudah terkumpul dengan fakta data yang ada pada objek diteliti. Valid menunjukkan derajat ketetapan antara data sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan pada peneliti, menurut Sugiono. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terdapat pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Yang pertama ada uji instrumen atau uji validitas. Dapat dilihat pada gambar tersebut, keseluruhan instrumennya yang mempunyai nilai valid signifikasinya di bawah 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut dikatakan valid. Selanjutnya ada uji validitas. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa semua item dinyatakan valid karena memiliki nilai XY dari Pearson correlation yang lebih tinggi dari R tabel, sehingga seluruh item dapat digunakan sebagai pengumpul data akurat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji ini memiliki nilai Cronbach alpha 0,804 yang lebih besar dari 0,60 sehingga data penelitian dapat dikatakan baik. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, uji normalitas. Dapat dilihat dari hasil uji SPSS, data dikatakan normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov-nya 0,612 yang lebih dari 0,5. Selanjutnya uji asumsi klasik, uji normalitas, dapat dilihat juga dari hasil uji SPSS, data dikatakan normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov-nya 0,571 lebih besar daripada 0,5. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Dapat dilihat pada gambar tersebut variabel Y1-nya dari hasil SPSS yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan baik terbebas dari multikolinearitas dengan bukti bahwa hasil uji memiliki nilai FIF kurang dari 10 dan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1. Selanjutnya uji multikolinearitas variabel Y2. Dari hasil SPSS yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan baik
dan terbebas dari multikolonialitas dengan bukti bahwa hasil uji memiliki nilai FIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Selanjutnya uji heterokedastisitas dapat dilihat dari tabel. Dari hasil uji yang telah dilakukan dihasilkan bahwa data terbebas dari heterokedastisitas karena setelah dilakukan uji Glasser nilai signifikasinya di atas 0,05. Selanjutnya uji koefisien determinasi tabel Y1. Dapat dilihat dari hasil uji SPSS tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi tersebut sebesar 0,804 yang berarti mendekati angka 1. Maka kemampuan variabel independennya akan semakin baik dan luas dalam menjelaskan variabel dependennya. Karena semua informasi yang didapat sangat dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen. Selanjutnya uji koefisien determinasi Y2. Hasil uji SPSS menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi tersebut sebesar 0,729, mendekati angka 1. Maka kemampuan variabel independennya akan semakin baik dan luas dalam menjelaskan variabel dependennya. Karena semua informasi yang didapat sangat dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen. Selanjutnya ada uji T, variabel Y1. Dapat dilihat dari hasil uji SPSS dihasilkan bahwa keseluruhan signifikasinya di atas 0,05, maka satunya ditolak. Artinya tidak adanya pengaruh variabel independen X1 terhadap variabel dependen Y1. Uji T variabel Y2. Dapat dilihat dari hasil uji SPSS dihasilkan bahwa keseluruhan signifikasinya di bawah 0,05, maka H2 diterima. Artinya adanya pengaruh variabel independen H2 terhadap variabel dependen Y2. Selanjutnya ada uji analisis regresi linear sederhana variabel Y1. Persamaan yang digunakan dalam model analisis regresi berganda dari hasil uji SPSS adalah sebagai berikut. Y1-nya sama dengan 0,015 ditambah 0,3117 dikali 1 ditambah E. Selanjutnya hasil uji analisis regresi linear sederhana variabel Y2. Dalam tabel tersebut, persamaan yang digunakan dalam model analisis regresi berganda hasil uji dari SPSS adalah sebagai berikut. Y2 adalah min 1,918 ditambah 0,427 dikali 2 ditambah E. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.